kembali dengan saya Marhamah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Naganraya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Novilia. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Seragan. Assalamualaikum Bu Novi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Kemudian nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di kelasnya Ibu Novi. Nah, adapun tujuan dilakukan kegiatan seperti ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Novi lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Novi melakukan kegiatan pembelajaran. Dan supaya nanti agar Ibu Novi lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya ya. Nah, ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya tanyakan kepada Ibu Novi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Novi capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat menjelaskan syarat dan aturan pembuatan fungsi inverse. Kemudian dapat menggunakan fungsi inverse untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, berarti untuk menyelesaikan inverse ya. Nah, tentang area pengembangannya apa ini yang ingin Ibu Novi capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah area dari pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi area pengetahuan dan keterampilan ya yang ingin Ibu Novi capai. Nah, saya ingin mendengar ini, bagaimana tentang rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan, mulai dari strategi, model, dan metode pembelajarannya. Strategi yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional melalui model pembelajaran project based learning dan menggunakan metode kerja kelompok, diskusi kelompok, tanya jawab dan latihan. Ya, berarti dengan menggunakan model kelompok ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya? Saya menggunakan media PowerPoint dan juga smartboard. Ya, jadi itu menggunakan smartboard ya. Kira-kira kapan ini Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Insya Allah nanti di hari Kamis di jam 1 Ya, di kelas 2 oh 2 kesehatan 1 ya. Ya, jadi nanti di jam itu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Kemudian nanti saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Jadi nanti setelah kita adakan saya melakukan observasi di kelas Ibu Novi, nanti saya juga akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Ya, jadi sebelum kita akhiri pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya jadi lebih merasa percaya diri dan siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas karena sudah ada gambaran untuk bagaimana untuk kegiatannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Demikian perjumpaan kita. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mesin penerjemah bahasa di depan. Kalau di situ ada juga halaman 32. Biasanya kita lihat mesin penerjemahnya di mana? Di HP. Google
Ya, buah dengan warnanya. Jadi kalau kita bilang misalnya buah berwarna merah, stroberi dan apel. Tapi ketika kita kembalikan buah apel warnanya misalnya dari buah apel warna merah, stroberi warna merah. Ketika kita ada buah warnanya merah, bukan buah satu ya. Ya. Tidak semua relasi bisa menerapkan apa namanya yang sebaliknya ya. Jadi ini kan termasuk salah satu fungsi. Fungsi itu ada 3, fungsi injektif, subjektif, dan induktif. Kalau diperhatikan dari gambar ini, kira-kira apa perbedaan antara injektif, subjektif, dan injektif? Coba satu orang. Penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Nah, jadi yang pertama jawaban kami ini adalah yang pertama ini. Jadi ini adalah jumlah baju. Domainnya adalah jumlah baju. Jadi kalau misalnya jumlah bajunya 1 berarti harganya 55.000 gitu. Dan ini rate-nya harga baju. Selanjutnya juga misalnya 3 jumlah bajunya berarti harganya 165. Selanjutnya ada misalnya ada 5 jumlah bajunya, berarti harganya 275.000. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Jadi yang harga bajunya kita taruh ke domain, terus yang rate-nya kita taruh jumlah bajunya. Nah, itu juga sebaliknya. Misalnya 55.000 bajunya berarti ada 1 baju. Sedangkan kalau 160.000 berarti jumlah bajunya ada 3. Nah, selanjutnya kalau misalnya 275.000 berarti harga baju jumlah bajunya ada 5. Nah, bagaimana yang lain? Jawabannya sama? Sama. Jadi kita harus selalu memberikan apresiasi kawan-kawan kita ya. Selanjutnya dari hasil diskusi tadi apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Coba. Simpulannya. Ya. Nah, boleh, silakan. Yang pertama Berdiri nak, berdiri. kan. Boleh, berdiri nak. Yang lain dengarkan ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, grafik memberikan informasi suatu keadaan. Yang kedua, informasi dalam bentuk masukan dan keluaran yang diberikan oleh grafik menuju relasi. Yang ketiga, tidak semua fungsi memiliki inverse karena hanya fungsi bijektif yang memiliki inverse. Ya. Itu kesimpulan dari Baik, terima kasih. Nah, coba kita lihat ulang secara kesimpulan. Jadi, grafik itu dapat memberikan informasi dari suatu keadaan. Kemudian, informasi dalam bentuk masukan dan keluaran yang diberikan oleh grafik menunjukkan sebuah relasi. Namun, tidak semua fungsi memiliki inverse karena hanya fungsi yang bijektif yang memiliki inverse. Oke. Nah, selanjutnya dari kegiatan diskusi kelompok tadi sudah nilai kalian ada yang kegiatan kelompoknya sudah lebih baik dari sebelumnya ya, sudah lebih banyak yang bekerja sama. Walaupun masih ada 1-2 orang yang masih kurang semangat. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih semangat lagi. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi komposisi inverse. Jadi kemarin sudah fungsi komposisi inverse, selanjutnya adalah fungsi komposisi inverse. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Nah, selanjutnya apakah kalian sekarang sudah bisa dibedakan
wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Marhama SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Senagan, Kabupaten Nagan Raya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Adnan, dan oleh Ibu Nopilia Roza yang sudah kita lakukan supervisi pada kegiatan supervisi akademik. Apa kabar Bu Nopi? Alhamdulillah baik. Ya. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana ini perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas? Alhamdulillah saya merasa lega ya karena kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik. Iya, sudah lega Bu ya. Ya, apa bisa diceritakan kembali nih Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkah dan tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya terapkan yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan yaitu berupa diskusi kelompok, tugas mandiri dan tanya jawab. Ya, berarti area pengembangannya itu tentang pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Alhamdulillah sudah baik, namun masih ada sedikit kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya. Masih ada kekurangan Bu ya. Menurut Ibu, apa kekurangan yang Ibu hadapi pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi? Menurut saya masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Ya, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu ya dalam diskusi kelompok. Nah, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena kegiatan perencanaan ataupun pembagian kelompok yang saya lakukan belum sesuai dengan bakat dan minat siswa, yaitu dengan menggunakan gaya visual, auditori, dan kinestetik. Ya, berarti karena pengelompokannya belum sesuai dengan bakat dan minat ya. Apa ada rencana Ibu untuk memperbaiki ke depan pada pembelajaran berikutnya? Ya, saya akan merencanakan pembagian kelompok siswa yang sesuai dengan bakat minat siswa dan yaitu dengan pembagian 3 kelompok belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih baik lagi Bu ya. Nah, saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Apa ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya pada hari Senin di jam 3 dan 4. Ya, baik. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasi atau tidak. Nah, menurut Ibu, dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi, apa ini kesimpulan yang bisa Ibu peroleh? Menurut saya, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih percaya diri karena saya semakin yakin dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin saya capai, serta dapat membagi kelompok sesuai dengan bakat minat siswa sehingga siswa nantinya dapat lebih semangat dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Ya. Kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kita tanyakan pendapat kepada Bapak Adnan selaku pengajar praktik di CGP Angkatan 8 saya ini. Gimana nih Pak umpan balik dari proses observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Nopilia Roza? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Marhama terkait coaching ya, Wak. Yeah. Coaching pasca observasi kelas. Di sini setelah saya mengamati, ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, di mana Ibu Marhama ini sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu menyangkut tentang kemitraan, di mana di situ sudah ada tujuan yang ditetapkan oleh teman sejawatnya. Kemudian di sini saya juga sudah mendengar bahwa pertanyaan itu tidak memberikan saran ya, langsung dijawab oleh
coachnya ataupun ibu yang memberikan tanggapan tadi. Kemudian proses kreatifnya, proses kreatifnya ini juga sudah nampak jelas. Ini percakapan ini dua arah, ini sudah jelas. Kemudian mendengarkan, mengulang-ulang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali permasalahan yang akan dipecahkan oleh coachnya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan itu digunakan merupakan pertanyaan yang bersifatnya menggali seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang satu lagi adalah prinsipnya adalah ini memaksimalkan potensi. Ini sudah jelas. Ini percakapannya sudah menghasilkan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya sudah ada. Ini sudah disebutkan tadi. Kemudian tindak lanjut konkret. Nah, ini berasal dari rekan sejawatnya tadi. Nah, ini yang terakhir adalah percakapan ini ditutup dengan kesimpulan. Ini sudah disimpulkan tadi oleh rekan sejawat. Nah, secara keseluruhan ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan percakapan ini bisa ditularkan untuk selanjutnya untuk rekan-rekan yang lain sehingga proses program guru penggerak ke depan lebih mantap dan lebih bagus. Terima kasih Ibu Mahkamah atas kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat terlaksana di kelas-kelas yang lain ataupun rekan-rekan sejawat yang lain supaya lebih bagus lagi. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Adenan sebagai pengajar praktik yang telah memberikan kami umpan balik. Semoga pembelajaran menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Nobilia Roza yang atas kegiatan supervisi akademi yang sudah kita lakukan ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.